Shalom, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, yang ada di tiap-tiap rumah tangga dan mengambil bagian dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, dan karena itu dalam berbagai pergumulan dan sukacita yang kita alami dalam sepanjang hidup dari setiap kita, mari kita menghampiri Allah, kita berteduh untuk datang kepada Dia. Dan mengawali ibadah pada saat ini, kita akan melakukan dari Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan bait yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di jam sore hari ini dalam setiap keluarga kami ada dan bersekutu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan menolong kami dan menganugerahkan kami hikmat, sebab kami melandasi ibadah di setiap rumah tangga pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama melakukan PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu saat
Setiap kita yang menantikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, mari kita menyiapkan hati untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenarannya. Dan untuk itu, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dipilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami memohon kepadamu Tuhan, anugerah dan hikmat-Mu bagi setiap kami yang duduk di sekitar kebenaran firman-Mu, sehingga memampukan kami untuk dapat menerjemahkan bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, sekaligus memakai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kushan Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang telah ada di sekitar kebenaran firman Tuhan, mari kita merenungkan bagian Alkitab yang telah kita baca pada ibadah sore hari ini. Tema dari bagian firman Tuhan yang kita baca, saya memakai awas kejatuhan diawali dari lupa. Saya ulangi, awas kejatuhan diawali dari lupa. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang tema kata awas, berarti ini menjadi sebuah peringatan. Di bahasa gaul ini menjadi sebuah warning keras terhadap
Peringatan ini setiap kita manusia selalu diingatkan oleh Allah melalui berbagai cara, melalui berbagai bentuk. Mengapa? Karena Allah tidak menginginkan setiap anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Tentunya Dia menghendaki agar setiap kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya, agar hidup kita menjadi damai sejahtera. Hidup yang kita jalani dapat dirasakan dengan sukacita. Sebab ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, tentu di situ ada kesukaran, tentu di situ ada duka cita. Namun ketika kita mengalami sukacita, pasti hati batin kita akan merasa damai. Namun hidup yang kita jalani ini selalu ada suka dan ada duka. Untuk itu, agar kita bisa terhindar dalam setiap persoalan yang membebani kehidupan kita, maka tentu kita jangan melupakan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema awas, kejatuhan diawali dari lupa. Terhadap bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini berbicara tentang sejarah dari bangsa Israel. Mereka yang telah ada di tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Itu berarti sukacita telah mereka dapatkan. Walaupun untuk ada di tanah yang dijanjikan oleh Allah, mereka harus mengalami kehidupan yang menegangkan, menyedihkan. Namun mereka tiba pada janji Tuhan yang telah ditepati oleh Allah. Karena itu, ketika mereka merasakan kebahagiaan hidup yang mereka alami, rupanya mereka menjadi lupa dengan Allah. Yosua sebagai pemimpin yang memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, dia telah tiada. Karena itu kehidupan dari orang-orang Israel di tanah Kanaan setelah Yosua tidak ada pemimpin. Yang menjadi pemimpin itu ditunjuk langsung oleh Allah, dan mereka adalah hakim-hakim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagian sejarah dari kehidupan orang Israel, mereka merasakan kebahagiaan ketika mereka ada di tanah Kanaan. Masing-masing suku telah memperoleh bagian tanahnya. Mereka menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehidupan yang selayaknya. Itu berarti bahwa mereka bisa mengisi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun di samping mereka hidup berdampingan dengan mereka, yaitu orang-orang Israel, mereka juga hidup berdampingan dengan orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan yang memiliki kelebihan, orang-orang Kanaan yang unggul dalam kesenian, dalam politik, dalam berbagai bidang ilmu yang lain, membuat orang-orang Israel juga terpengaruh untuk bisa sama seperti orang-orang Kanaan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita hidup di sebuah lingkungan, dan dalam lingkungan itu ada orang yang memiliki kehidupan juga bersama-sama dengan kita, namun mereka punya kelebihan yang lain, tapi juga mereka punya kekurangan yang lain. Hari demi hari kita menjalani hidup bersama-sama dengan mereka. Tentu kita bisa terpengaruh oleh gaya hidup mereka. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika kita mampu
untuk tetap mempertahankan iman kita, maka kita tidak akan terpengaruh dan terperosok jika orang yang hidup berdampingan dengan kita dia memiliki kehidupan yang buruk. Tapi dia memiliki kehidupan yang baik, tentu kita juga akan dilengkapi untuk menjadi baik. Tapi dia memiliki kehidupan yang buruk, maka kita bisa saja terpengaruh dengan gaya hidupnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan dari orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka terpengaruh dengan kehidupan dari orang-orang Kanaan. Rupanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, ini menjadi sebuah keinginan mereka untuk bisa sama seperti orang-orang Kanaan. Akibatnya mereka juga mengikuti orang-orang Kanaan, dan pada akhirnya mereka menjadi lupa akan Allah. Sebab kehidupan orang-orang Kanaan, mereka hidup dengan menyembah kepada dewa-dewa. Bapak Ibu saudara-saudari, terhadap pengaruh-pengaruh ini orang-orang Israel, mereka tidak lagi menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka ingin sama seperti orang-orang Kanaan. Karena itu mereka mengikuti irama gaya hidup dari orang-orang Kanaan. Akibatnya mereka jatuh di dalam dosa. Karena itu ketika Allah melihat gaya kehidupan mereka yang telah meninggalkan Allah, kehidupan keagamaan mereka yang sudah tidak lagi mengikuti kehendak Allah, mereka suka dengan apa yang mereka mau buat, mereka sudah melakukannya tanpa mereka berpikir apakah ini baik untuk kehidupan mereka, apakah ini bisa menolong kehidupan beriman mereka. Mereka tidak lagi berpikir demikian, karena pikiran mereka sudah dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang hanya menawarkan untuk senang sementara. Terhadap itu Bapak Mama saudara-saudari Allah, dia menjadi marah. Karena itu tidak heran dalam bagian firman Tuhan kita, di situ dikatakan bahwa ia menjual mereka kepada Kushan Risataim. Allah tidak segan-segan menegur orang-orang Israel ketika mereka menyimpang, ketika mereka jauh daripada Allah. Dia tidak segan-segan untuk memberi teguran. Allah menjual mereka, artinya bahwa kehidupan dari orang-orang Israel itu ditaklukkan oleh kerajaan di Mesopotamia, Raja Aram, yaitu Kushan Risataim. Ketika mereka hidup di bawah oleh penjajah, maka tentu mereka tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Hidup ditekan di bawah penjajah, itu hidup ada di bawah tekanan. Bapak Mama saudara-saudari, kehidupan dari bangsa Indonesia sebelum merdeka itu sama, hidup ada di bawah tekanan. Psikologis itu terganggu, kebebasan itu tidak dimiliki, mau buat ini dan itu terbatas oleh karena kita dimata-matai. Kalau salah berarti hukuman lebih berat lagi. Terhadap kondisi yang mereka alami ini, rupanya mereka tidak tahan. Karena itu mereka menjadi sadar. Dalam kesadaran itu mereka memohon kepada Allah untuk memberikan mereka pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah selalu menanti dan menunggu kesadaran kita yang tulus. Ketika kesadaran itu tulus dan benar-benar, maka tentu pertolongan itu akan menjadi nyata. Pertolongan itu juga ditunjukkan oleh Allah melalui salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi hakim. Hakim yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini tidak seperti hakim yang kita ketahui pada saat ini.
Hakim pada waktu itu mereka memiliki tugas yang sangat besar. Mereka tidak saja mengadili orang-orang yang bersalah, namun mereka juga akan menolong memimpin bangsa itu sekaligus membebaskan mereka dari keadaan yang mereka alami. Ada di bawah penjajahan, maka dia harus menjadi pemimpin untuk berjuang melawan penjajah yang berperang dengan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Otniel yang dipilih oleh Allah, yang dianugerahkan hikmat sehingga dia mampu menjalankan tugasnya dengan benar. Karena itu hakim pada waktu itu bukanlah hakim asal hakim. Hakim pada waktu itu mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan mereka yang dipilih oleh Allah, mereka dikaruniai hikmat agar mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan benar, dengan jujur, dengan adil, dan mau memperhatikan kehidupan dari rakyat yang dipimpin. Itulah hakim pada masa kerajaan Israel. Dia agak sedikit berbeda dengan hakim yang bertugas pada saat sekarang ini. Bapak, mama, saudara-saudari, yang dilakukan oleh Otniel, di mana dengan anugerah dan dengan hikmatnya Allah menuntun dia untuk mengatur segala cara, strategi melawan penjajah. Karena itu Bapak, mama, saudara-saudari, kehadiran Otniel rupanya memberikan kelegaan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Karena Otniel dia hadir untuk mengingatkan mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat kepada Allah. Mereka telah menyimpang dari kehendak Allah. Kehidupan moral mereka menjadi hancur. Karena itu Allah menghukum mereka. Namun Allah penuh dengan kasih. Allah mengutus seorang hakim untuk ada di tengah-tengah dan menuntun mereka untuk kembali kepada jalan hidup yang benar. Bapak, ibu, saudara-saudari, kadangkala ketika kita sudah merasakan hidup yang senang ataupun pekerjaan yang menyibukkan kita, terkadang kita bisa lupa dengan Allah. Karena kita kejar waktu menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kejar waktu supaya apa? Supaya orang lain lihat bahwa kita ini orang-orang yang benar bertanggung jawab. Namun kita lupa untuk tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kesibukan itu bisa membuat kita menjadi lupa akan Allah. Lupa untuk komunikasi selalu dengan Allah. Lupa ada di hadirat Allah. Lupa untuk mau mendengar apa yang Allah mau sampaikan. Akibatnya kita pakai kita punya keinginan, kita pakai kita punya akal untuk menyelesaikan segala hal yang harus kita lakukan. Bapak, mama, saudara-saudari, kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau hidup tanpa Allah sama dengan kita sumati, karena hidup kita tidak menghasilkan buah. Karena itu, marilah kita jangan seperti orang-orang Israel. Sudah terpengaruh dengan gaya hidup yang enak, yang mewah, yang senang, lalu kita menjadi lupa dengan Allah. Itu sama dengan kacang lupa kulit. Itu istilah itu seperti demikian. Namun sebagai orang percaya, kita tetap terus diingatkan oleh Allah. Allah penuh dengan kasih. Karena itu dia tidak akan membiarkan umatnya untuk ada dalam kondisi yang terpuruk. Namun kasih Allah yang telah kita terima, janganlah itu dilihat sebagai sesuatu yang saat ini kita dapat, besok kita lupa, kita buat lagi. Tapi nanti kita bilang, habis itu Allah tetap mengasihi kita. Bapak, mama, saudara-saudari, itu kita pura-pura. Orang yang pura-pura tentu dia tidak mendapatkan bagian dari kasih Allah.
Namun orang yang sungguh-sungguh sadar, sebagaimana orang Israel, mereka sadar akan kehidupan mereka. Mereka berseru dan memohon pertolongan. Allah yang penuh kasih memberikan mereka kelegaan. Awas, jangan lupa, kejatuhan itu diawali dari lupa. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 246, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sapa lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang setia mendampingi kami dalam kehidupan ini, dalam suka dan di dalam duka. Engkau selalu ada menyatakan cinta dan kasih-Mu, agar kami terus menyaksikan kemurahan Allah lewat hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan yang boleh kami lewati. Kami bersyukur kami boleh belajar dari pengalaman-pengalaman, dan kami boleh diperteguh iman untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu mampukanlah kami dengan hikmat dan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dikuasai untuk melakukan dan menjalankan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, yang mau menerima kami apa adanya, dan yang tidak membiarkan kami ada dalam pergumulan yang berat. Kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman dan percaya dari setiap kami ketika kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika kami harus berjuang bersama-sama dengan keluarga kami mencari hidup, bahkan anak-anak kami yang belajar dari rumah, dan setiap orang tua harus kreatif untuk menuntun, mendampingi dan menolong mereka. Apapun keadaan yang kami alami Tuhan,
mengajarkan kepada kami agar kami tidak boleh berhenti pada satu titik saja, namun dengan hikmat-Mu yang Engkau taruh, Engkau membuat kami untuk berkreasi, namun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, kami berdoa bagi mereka, bagi Bapak Adrianus Ndolu, bagi Ibu Paulina Bakodila, bagi Bapak Yakobus Klas, bagi Bapak Domingus Tule, bagi Bapak Jitro Via, bagi Nona Marcelina Koten, bagi Mama Selvina Tali Lani, bagi Bapak Konrad Franz, bagi Bapak Karel Yohanes. Tuhan, biarlah Engkau terus melengkapi kehidupan dari anak-anak-Mu dalam pergumulan setiap keluarga-keluarga ini. Kami percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang mengetahui, yang melihat dari tempat-Mu yang tinggi dan mau menjawab serta menolong anak-anak-Mu ini dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di 16 rayon ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menuntun dan menganugerahkan hikmat bagi mereka di dalam perjuangan hidup yang berat. Biarlah hikmat Allah tetap terus menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kami tidak hidup sesuai dengan keinginan kami, namun kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami tidak seperti orang-orang Israel yang lupa akan kasih dan kemurahan Allah dan mau hidup sesuai dengan keinginan dari kami. Bapa di surga, karena itu tolonglah kami, mampukanlah kami agar kami terus dianugerahkan hikmat. Kami berdoa juga bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kondisi sakit di masing-masing rayon, baik bagi mereka yang sakit secara fisik, batuk pilek, ataupun karena terpapar COVID-19, atau karena pergumulan kehidupan keluarga, dan masih banyak lagi. Tuhan, Engkau Bapa yang mengenal setiap hati kami, yang tahu akan isi hati kami, yang memahami pikiran kami. Tolonglah kami agar kami tetap terus memandang kepada Engkau dikala kami berjuang, bergelut dengan kondisi yang sedang kami alami. Kami berdoa bagi rayon-rayon yang telah mengambil bagian pada saat ini. Tuhan tetap menyertai mereka, dan Tuhan juga yang akan melengkapi hidup mereka. Setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk ibadah secara virtual, baik multimedia, baik juga singers organis, dan setiap kami yang telah mengangkat pelayanan ini, Tuhan, biarlah setiap kami Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan alat-alat yang kami pergunakan, Tuhan memberkati kami yang menjadi perpanjangan tangan untuk mengelola dan mengoperasi alat-alat ini, agar kami mampu bertanggung jawab menjaga dan merawat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Bapa di surga, ini pergumulan dan permohonan dari setiap kami. Semua kami jemaat Betania bergumul dan memohon kepada-Mu Tuhan. Kiranya Allah yang penuh dengan belas kasihan melihat dan menjawab setiap pergumulan dari anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan berkat atas hidup kami, kami membawa persembahan yang telah kami siapkan untuk memuliakan Dikau. Tuhan menerima persembahan hati kami, hidup kami,
bahkan persembahan yang kami ambil dari kantong kami masing-masing, biarlah Allah menyempurnakan dan memberkati, agar semua ini menjadi berkat dalam pelayanan yang kami pakai. Inilah kami Tuhan, sertailah kami akan kembali dan melanjutkan hidup kami. Biarlah dengan kuasa kasih dan berkat-Mu kami boleh pulang dengan damai sejahtera. Kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa menyertai dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Kiranya setiap kita ada dalam keadaan sehat. Makasih Kak Popi.